Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama saya di channel tentang kehidupan. Nah, kali ini saya ingin menginfokan kendala-kendala saat kalian mudik dumper ya. Nah, ini bisa kita lihat ikan saya sehat, alhamdulillah tuh pada bergerak. Nah, jika kalian melihat si lele kalian itu diam di tempat atau mengambang atau dia loncat kayak berusaha pengen keluar dari kolam ini, itu tandanya dia stres. Nah, bagaimana untuk menghindarinya agar lele aman dan baik-baik saja? Jadi cara yang pertama adalah saran saya, jangan pernah memindahkan lele ke ember yang lain. Nah, saya udah pernah mencoba lele yang sehat saya pindahkan ke ember yang lain. Nah, berharap saya ingin memakai 2 ember itu agar tidak terlalu padat di satu ember ini. Nah, akan tetapi malah si lele itu malah jadi stres. Nah, pada banyak yang menggantung, terus banyak yang menggantung tuh sebagian, banyaknya yang pada diem di tempat nggak gerak-gerak, tapi nggak mati. Nah, itu lelenya stres. Terus cara penanganannya bisa kalian lihat nanti di video selanjutnya di channel ini ya. Nanti saya share di deskripsi link channel videonya. Link videonya maksud saya. Nah, cara yang kedua itu saran saya, jika suhu udara ini hujan ya, alangkah baiknya airnya kalian kurangi gitu. Nah, akhir-akhir ini kondisinya di sini hujan. Kemarin baru hujan lebat. Jadi air ini saya kurangi segini. Mengapa dikurangi? Agar dia ini stabil ya suhunya, dan agar hangat di dalam air itu. Karena kalau airnya banyak itu dia kedinginan, bisa stres nantinya. Nah, sebaliknya jika cuacanya panas, kalian bisa tambahkan air secukupnya. Nah, agar tidak terlalu kepanasan dia di situ di dalam ember. Kalian bisa gunakan garam krosok ketika pergantian air. Kalian bisa gunakan garam krosok sedikit aja untuk membantu menstabilkan kadar suhu yang ada di dalam air. Nah, perlu diperhatikan, saran saya kalian harus punya ember dua ember yang kosong agar bisa kalian endapkan air seperti ini untuk pergantian airnya. Nah, bisa kita lihat sendiri tuh, ini udah menumbuh lumut-lumut ya. Nah, udah menumbuh plankton di sini. Plankton itu gunanya untuk mengurai kotoran dan sisa-sisa pakan yang ada di dalam lele. Yang ada di dalam kolam lele maksudnya ya. Nah, ini saran saya, ketika kalian menguras kolam itu, kurasnya sedikit aja agar mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam ember. Bisa kita lihat sendiri, saya nggak ada selang ya. Kalian mau tahu nggak cara saya mengeluarkan air ini atau sipon? Kalian bisa lihat videonya di channel saya ini. Nanti saya share linknya di deskripsi. Saya hanya menggunakan selang tanpa listrik. Nah, ini selangnya. Nah, tanpa listrik ya. Bisa kita lihat nanti videonya. Nah, jika kalian setelah menguras ya, oh iya, sebelum menguras alangkah baiknya jangan diberi pakan ya, jangan diberi makanan ke dalam kolam ini. Jangan dikasih makan dulu.
karena bisa menyebabkan stres lelenya, nanti makanannya akan dikeluarkan kembali sama si lele itu. Nah, alangkah baiknya kalian kuras dulu airnya, kotorannya kalian keluarkan sedikit, nanti baru setelah 1 jam kemudian dikasih makan gitu. Nah, kalian bisa menggunakan probiotik. Saya kalau misalkan sehabis menguras, pastilah saya tambahkan air ya, air yang baru. Saya datangkan air yang baru, saya kocor sedikit demi sedikit agar mendapatkan sedikit-sedikit oksigen di dalam ember ini. Contohnya seperti ini. Jika kalian punya pompa air itu lebih bagus. Ini contohnya seperti ini ya. Yang saya praktekkan. Nah, sabar aja seperti ini. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, untuk mengetahui kapan kalian harus mengeluarkan kotoran di dalam kolam ember ini, kalian bisa lihat kolamnya. Kalian cium aromanya. Apabila sudah sangat menyengat, itu wajib dikuras kolamnya. Nah, tapi jangan sampai kalian setelah mencium aroma itu, maksudnya gini, sebaiknya jangan sampai aroma itu keluar dari kolam ember. Jadi artinya kalian harus memperlakukan ember ini atau kolam ini sebelum aromanya sangat menyengat gitu. Karena kalau ketika kalian perlakukan setelah efek-efek negatif bermunculan, kayak aroma yang sangat menyengat, yang tidak baik, yang tidak enak dicium, atau ikan yang udah pada menggantung, ikan yang udah pada stres, wah, jangan sampai seperti itu. Alangkah baiknya kalian perlakukan ember dengan baik sebelum ikan-ikan pada menggantung gitu. Nah, kalau pribadi saya mungkin paling lama saya 3 hari baru dikuras sedikit juga. Itu dikurasnya sedikit, baru kita ganti air yang baru. Kita kelilingin aja embernya pakai selang ya, pelan-pelan gitu. Pakai selang pelan-pelan. Jangan terlalu terburu-buru masukin selangnya juga, pelan-pelan, karena bisa mengganggu si ikan ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah ikannya ini sehat-sehat aja dengan menggunakan selang untuk menyedot kotoran yang ada dalam ember ini. Nah, untuk pakannya juga bisa kalian bibis. Untuk pemberian pakan kalian nggak boleh langsung tebar, langsung banyak nggak boleh. Kalian harus sedikit demi sedikit kalian liatin. Kalau udah habis pakannya bisa kalian kasih kembali gitu. Nah, ini kan ini. Nah, itu di dalam itu adalah rumah bakteri. Nah, fungsinya rumah bakteri ini bisa kalian lihat sendiri nanti di Google ya. Nah, pribadi saya mengetahui rumah bakteri ini adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di kolam. Kalau kalian ingin membuat rumah bakteri ini bisa kalian lihat di video-video sebelumnya di channel saya ini. Alangkah baiknya kalian pakai paralon yang lebih besar. Nah, ini saya pakainya yang kecil ya. Ini salah. Ini hanya sedikit lah. Ininya kerjanya gitu, kinerja dari rumah bakteri ini nggak efektif gitu. Karena paralonnya kurang besar. Nah, untuk kinerja paralon ini juga nggak 100% akurat. Ya, balik lagi kepada perlakuan kita dalam budik number ini. Itu bukan berarti kita pasang rumah bakteri ini air bebas bau, enggak. Itu hanya menguranginya
20% aja gitu. Kalau kalian nggak pernah ganti air ya pasti bau gitu. Nah, ini tadi baru kita kasih makan dengan pelet buatan kita sendiri. Jika kalian ingin mengetahuinya, nanti kita share videonya ya gitu. Nah, mungkin cukup sekian info-info terkait Budik Dambar dari saya. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, untuk membantu berkembangnya channel saya ini agar memberikan manfaat buat sesama. Karena saya dengan jujur share pengalaman-pengalaman saya di channel ini. Nah, oke, terima kasih telah menonton, terima kasih telah subscribe. Salam sukses sejahtera buat kalian. Semoga kalian sukses dalam budidaya ikan lele. Dan ini lelenya. Lelenya sangat lahap ya, nafsu makannya. Nah, ini kondisi kolam setelah saya tambahkan air baru. Tadi saya kuras sedikit untuk membuang kotoran-kotoran. Nah, setelah itu saya tambahkan air baru yang udah diendapkan. Nah, seperti ini. Saya tambahkan isi dari air di kolam ini. Saya tambahkan lebih banyak karena bertujuan agar menyesuaikan suhu, agar si lelenya bisa gembira di dalam kolam. Ya, karena suhunya ini panas. Kita hari ini panas, jadi kita tambahkan airnya. Dan kuras kolam jangan sering-sering ya, jangan setiap hari. Nah, kalian boleh kuras ketika sudah keruh aja, airnya sudah keruh, wanginya juga sudah apalagi kalau wanginya sudah sangat menyengat, nah itu wajib dikuras. Nah, kalian harus mencegah kualitas air ini, mencegah agar tidak ada yang menggantung. Jangan sampai ketika sudah menggantung baru kalian kuras gitu. Nah, nanti khawatir ikannya mati. Nah, ikan yang sehat itu dia bermain, dia jalan ke sana kemari. Kalau hanya berdiam diri di tempat itu stres dia. Apalagi dia berusaha buat loncat keluar ember tapi nggak bisa. Nah, itu ciri lelenya stres. Nah, seperti itu. Nah, yaudah, ini hanya info saja. Oh iya, saya menyedot air ini pakai selang tanpa listrik. Bisa kalian lihat ntar videonya cara penyedotannya bagaimana. Saya akan share di deskripsi ya. Oke, sekali lagi sebelumnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.